hormati merupakan Bapak Polri, Bagian Jenderal Nasional, Bapak Kadif Polri, Dr. Andi Bapak Sikat Hukum, Direktur Jenderal KPK Kementerian PRI, Bapak Samuel dan Direktur Lembaga Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Badan Nasional Penempatan dan Jaringan Bagi Indonesia, Bapak Firman Widianto, Mesos MAP, para wakil Ketua Polri, Brigjen Pol Agus Sudianto, para Paminal, Brigjen Pol Agus Kartono, dan para Pemas, Brigjen Pol Tono Yudo, serta Kabak Inter Sekretari Interpol Indonesia, Kombes Pol Inggris Audi Solih Akuderu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Sapri Semangita, dan rekan-rekan media yang saya hormati dan berbahagia pada saat ini. Menyampaikan dan melanjutkan apa yang disampaikan Bapak Kabar Eskrim, bahwa pada hari ini kami menyampaikan untuk penindakan dalam rangka perjudian ini kami sudah melakukan sejak 3 tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2022 sampai tahun 2024 itu sudah melakukan penindakan seluruh Indonesia itu 3.975 perkara, dengan 3 tahun terakhir ada 5.982 tersangka, dan itu saya dilakukan pemblokiran selama 3 tahun terakhir 47.642 itu, serta rekening yang dibuka dibekukan sebanyak 4.196 dan aset yang disita 817,4 miliar. Sebelum dilakukan lagi canangkan Bapak Presiden terkait dengan Satgas Pemberantasan Bidang Daring, kami juga sudah melakukan langkah konkret. Pada hari ini kami akan menyampaikan 3 website yang dilakukan penindakan, yang nanti juga akan membuktikan bahwa wilayah melakukan kegiatan tersebut diwakili oleh khusus ya. Kami akan memaparkan 2 kegiatan pengungkapan kasus website penjudian daring. Yang ini website tersebut itu bisa diakses di negara lain dan juga di negara Indonesia. Jadi ini hubungannya dengan beberapa negara. Yang pertama, bahwa kami telah melakukan kegiatan penindakan terhadap website OneXBet, di mana modus operandi para tersangka bekerja secara kolektif melakukan perbuatan melawan hukum, menyediakan sarana sistem pembayaran, deposit dan withdraw pada website judi OneXBet. Perputaran uang OneXBet periode Desember 2023 sampai dengan Februari 2024, kurang lebih 3 bulan, mencapai 35 miliar rupiah. Sehingga pada tanggal 7 Maret 2024, Baris Krim Polri telah menangkap 9 orang tersangka yang terdiri dari 6 laki-laki dan 3 perempuan di wilayah hukum Semarang, Jakarta, dan Medan. Dan para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan di Baris Krim Polri. Peran-peran yang bersangkutan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim. Dan kami juga nanti akan menyampaikan terkait dengan kegiatan mereka, bagaimana modus mereka untuk melakukan penyimpanan uang atau kita sebut dengan money laundering. Barang bukti yang saat ini ada di hadapan rekan media, ini adalah barang bukti 3 website yang dilakukan penindakan dan penyitaan, yaitu website OneXBet, Tri 88, dan 3 Ciputat. Untuk kegiatan yang bersangkutan, para pelaku, kami akan menggambarkan bahwa kegiatan tersebut diawali dari pendaftaran deposit para pemain member yang dilakukan berdasarkan situs atau website yang tertampil dalam
yang bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian setelah mendapatkan deposit, maka dilakukan pengiriman ke negara luar. Tadi sudah sampaikan Bapak Kabreskim, kita mendapatkan bukti pengiriman melalui ekspedisi alat-alat pembayaran yang digunakan di negara lain, yang diakses di negara lain, tetapi itu bisa digunakan untuk transfer ke beberapa aset digital yang digunakan. Yang kedua, dari negara luar dikirim ke exchanger. Ini bisa dilakukan melalui money changer. Kemudian exchanger mengirimkan ke money changer di Batam. Money changer yang digunakan untuk menukarkan dari rupiah ditukarkan kepada aset digital USDT di cryptocurrency, sehingga ini memudahkan untuk pengiriman dari negara Indonesia ke negara lain. Kemudian aset digital USDT dikirimkan kembali ke exchanger yang berada di luar negeri. Dan aset digital USDT ini digunakan atau dicairkan oleh tersangka di negara luar. Ini alur yang bisa kami sampaikan dari hasil pemeriksaan para tersangka yang kami lakukan di dua website, yaitu OneXBet dan 88. Untuk website Liga Ciputra, nanti Dirkrimsus Polda Metro akan menyampaikan secara detail. Demikian yang kami sampaikan dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas tambahan keterangannya. Sebagai pelengkap untuk masalah pengungkapan judi online ini di seluruh Polda dan jajaran melaksanakan, maka hari ini juga hadir Direktur Polda Metro Jaya untuk bisa menyampaikan tentang bagaimana upaya yang dilakukan di Polda Metro Jaya dalam pengungkapan kasus judi online. Silakan. Langsung aja Mas, pada intinya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jalan untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami ingin menyambung apa yang disampaikan dari Bapak Kabareskrim Polri maupun dari Bapak Direktur Cyber Polri terkait dengan pemberantasan judi online dari kapasitas kami sebagai super wilayah. Dimana apa yang disampaikan oleh Bapak Kabareskrim Polri sesuai dengan direktif arahan pada jajaran seperti wilayahan dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jajaran, dalam hal ini kami dari Polda Metro Jaya, secara konsisten kami telah melakukan pemberantasan terkait dengan video online, dengan hukum terhadap video online. Mana sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 kita berhasil melakukan pengungkapan kasus sebanyak 24 kasus dan melakukan penangkapan terhadap tersangka sebanyak 54 orang. Dan hasil disita beberapa hal bukti dari itu dan tidak pidana terjadi. Yang terbaru yang diungkap oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dengan pengungkapan kasus di online dengan nama website Liga Ciputra. Dan berhasil dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap 2 orang tersangka atas nama VT dan yang kedua adalah IDS, dan 2 DPO ini sedang kita lakukan koordinasi efektif dengan DPR karena dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres maupun Pak Direktur Cyber, masalahnya ini untuk operasional di luar negeri maupun cyber itu berada di luar negeri. Dari pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Sudin Cyber di Reserse Polda Metro Jaya bahwa server maupun personal website ini ada di Taiwan, dikendalikan oleh warga negara Malaysia. Dari beberapa barang bukti yang kita lakukan penyitaan dari kasus yang dilakukan oleh penyidik Sudin Cyber di
Jaya, ini ada sebuah KTM dan tambah dua rekening bank tampung dan alat elektronik yang digunakan, baik laptop maupun handphone, masuk di kita juga di dalam karapul perhiasan maupun uang tunai senilai 2 miliar rupiah, masuk satu unit mobil Lexus dalam penyitaan dan juga termasuk satu buah rumah di Jakarta dan digunakan personal dalam video online oleh dua orang tersangka tersebut. Dari jajaran wilayah khususnya di Persekusi Polda Berjaya komitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, Satgas Operasi Operasi Polri, akan melaksanakan penegakan hukum secara tegas, personal, transparan, akuntabel, profesional, artinya prosedural dan tuntas. Kalian ataupun alat bukti yang lainnya proses dilakukan dengan dihukum maupun pengajuan blokir, juga kita lakukan koordinasi nanti terhadap Kominfo maupun juga maupun PPATK. Sekarang yang saya sampaikan di sini bahwa dari seluruh wilayah akan efektifkan batasan video online yang terjadi di wilayah Polda Berjaya. Dan koordinasi itu akan terus kita lakukan dengan jajaran lainnya maupun sesuai dengan arahan direktif dari Polri. Mungkin yang saya sampaikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Polda Metro Jaya. Rekan-rekan masih semangat? Karena dilihat mulai ada yang 5 watt, jadi kita agak gini kalau kita dari urusan. Padahal sesuai dengan harapan pengetahuan kan pasti kita angle-nya yang banyak. Satu expose tapi angle-nya banyak. Sebab nanti kita yang lainnya untuk bisa tambahan kita ke kantor. Untuk itu, biar angle-nya lebih banyak untuk informasi, dengan segala hormat kami silakan Bapak Dirjen Aptika Kominfo, Bapak Samuel Abriani, untuk memberikan tanggapan ataupun ada hal yang disampaikan pada kesempatan. Sekarang silakan. Terima kasih Pak kesempatannya. Ini untuk menambahkan saja bahwa semenjak Satgas ini ditetapkan oleh Presiden, tim Bapak sudah berhasil bersama kami bersama Kominfo bersama Sekretariat sudah berhasil memblokir untuk tuntutan ini ada 21.173 hanya 2 hari. Ini adalah hasil patroli bersama antara Kominfo dan Sekretariat. Dan kami dengan revisi undang-undang ITE yang membolehkan kita pengajuan pemblokiran atau penutupan sementara akun-akun bank, kami sudah berhasil melakukan pengajuan kepada OJK sebanyak 6.199 akun bank dan ada 567 boleh Pak yang kita ajukan ke BI. Nah memang ada banyak beda-beda. Nah, dengan kolaborasi ini kita harapkan kita akan lakukan peningkatan dan memperkecil ruang geraknya dalam menyelesaikan atau menjalankan tugas kita bersama Pak. Dan kami sebagai anggota daripada penindakan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja kita untuk pemberantasan judi yang berlaku. Terima kasih Pak Samuel atas informasinya. Cukup banyak, dalam 2 hari sudah 21.000 lebih. Ini merupakan kerja keras dari tim untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita semuanya dalam rangka pemberantasan online. Untuk kali ini kami mohon masukan saran ataupun pendapat serta hal-hal lainnya yang disampaikan oleh Bapak PLT Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia Afrika BB20, Bapak Firman Widianto SLP, kami berjuang. Maksudnya
Pada perlindungan pekerja migran Indonesia tentunya ada sisi pekerja migran Indonesia yang masih terjebak di luar negeri. Tentunya kami BP2M memfasilitasi apa yang menjadi Undang-Undang 18 tahun 2017 pasal 47 huruf D. Tentunya kami berkoordinasi dengan perwakilan RI. Nah, dari sisi yang telah difasilitasi sejak Januari 2024, yaitu 174 yang terjebak pekerjaan yang memang menjadi korban juga yang tanpa diketahui bekerjanya sebagai penipuan online sebanyak 301 kasus. Demikian tentunya yang sudah disampaikan pastinya ada pengembangan. Dari sisi fasilitasi pengulangannya tentu BP2MI sesuai komitmen dari Bapak Kepala Badan, Bapak Benny Ramdhani, tentunya siap memfasilitasi sampai ke daerah asal karena merupakan menjadi demikian Bapak. Terima kasih atas masukannya dari Pak Firman. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menggunakan dapat dari Bapak Asn ketiga Kementerian Politik dan HAM, Bapak Jenpol Adi Satya Perkasa, SIKMH. Monggo aku semuanya bicara. Baik, terima kasih. Kemenko Polhukam pada saat ini sangat mengapresiasi kinerja Polri dalam pengungkapan kejahatan modern ini, yang mana juga ini selaras dengan perintah Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan pemberantasan kegiatan dari ini, yang mana hari ini kita 14/1/2024 Satgas Pemberantasan Tindak Pidana, yang mana Bapak Menko Polhukam itu langsung selaku Kasatgas daripada Perpres. Kemudian juga penindakan ini juga tentunya selaras juga bahwa di dalam Satgas tersebut Bapak Kapolri selaku ketua harian penegakan hukum dan pendidikan yang ini ya Satgas ini kafan atas dari karena dalam Satgas ada akan sangat penting sehingga dapat yang kami sampaikan bahwa kapan ini adalah hal yang tidak mudah karena melibatkan satu IT yang banyak, dan yang kedua adalah kejahatan lintas negara atau transnasional crime, sehingga diputuskan bahwa penyidikan juga mempunyai qualified kemampuan khusus dalam mengungkap kasus. Kami berharap tentunya dengan ungkapannya sebagai awal daripada prestasi yang dilakukan, ke depan kita dapat mengungkap kembali pemberantasan kegiatan online ini baik lagi, dan tentunya efek daripada kegiatan ini kembali memberikan moral bangsa Indonesia ini dan lebih baik lagi, yang mana kita lihat kasus dan kegiatan pada saat ini sangat besarkan baik masalah pribadi, keluarga, sosial, atau negara. Terima kasih. Terima kasih Pak Ati untuk pendapatnya, dan rekan sekalian bahwa pada kesempatan kali ini harus dijelaskan tentang pengungkapan kasus judi online ini secara jelas dan terang-benderang oleh Bapak Kapolresiden, kemudian dilengkapi oleh Bapak Cyber serta Direktur Khusus Polda Metro Jaya, dan pada kesempatan ini juga Satgas judi online yang dibentuk oleh Bapak Presiden juga telah bersepakat untuk memberantas tuntas bagaimana judi online di Indonesia bisa kita tidak lanjuti dan mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi kembali di masa yang akan datang. Dan secara internal di dalam institusi kepolisian, perintah Bapak Kapolri sudah sangat jelas, komitmen Polri sudah sangat jelas bahwa akan tegas sesuai dengan yang berlaku bagi anggota polri. Lebih jelasnya lagi,
karena hadir di sini adalah Bapak Kadipropam, maka kita dengarkan bersama bagaimana pendapat dari Bapak Kadipropam tentang bagaimana monitoring terhadap judi online yang dimungkinkan ada di lingkungan Polri. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai pesan dari Pak Adi Mas tadi, supaya disampaikan poin-poin saja. Poin yang pertama, jelas bahwa perjudian itu melanggar norma hukum dan semua agama melarang perbuatan yang mudarat. Itu perlu kita tegaskan. Dan banyak lebihnya sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kabar Eskrim, banyak korban terkait perjudian ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan judi online, ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Kita semua sudah sepakat bahwa judi online dan bentuk perjudian apapun harus kita berantas segera. Secara tegas dan tentunya disampaikan Pak Kabar tadi, kita harus patuh. Berikutnya, kami secara internal divisi propam selaku pengawas internal di Polri dan tentunya selaku pembantu pimpinan yang langsung di bawah Bapak Kapolri telah mengeluarkan beberapa STL terkait upaya-upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran yang diduga terlibat dalam kegiatan-kegiatan dan arahan-arahan sudah diberikan ke jajaran dan para Kadipropam sudah menindaklanjuti pengawasan secara berjenjang dan tentunya pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya ingin menyampaikan komitmen Polri untuk terus melakukan pengawasan yang berkelanjutan terus-menerus. Pengawasan internal Polri meyakinkan bahwa seluruh anggota Polri di seluruh Polda dan jajaran semuanya tidak ada yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam kegiatan perjudian ini, baik itu sebagai yang melakukan perjudian ataupun yang membackingi istilahnya, ataupun yang sengaja mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian itu untuk kepentingan itu. Nah, manakala ditemukan itu pasti akan kita tindak tegas sesuai dengan ketentuan. Karena itu, kesempatan ini kami juga ingin bukan dari semua lapisan masyarakat, manakala mengetahui ada pelanggaran anggota terkait perjudian pada khususnya atau pelanggaran yang lainnya. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan hotline WA melalui WA Yanduan, bisa dilaporkan langsung, informasikan kita, yakin pasti akan kita tindak lanjuti informasi itu. Nomor hotline kami 0855 555 414. Jadi 0855 54 kali 414. Ini oleh 24 jam. Siapkan. Jadi jangan ragu-ragu, seluruh masyarakat yang mengetahui terkait pelanggaran anggota, silahkan langsung di WA Isu ada aplikasi akan ditutup oleh petugas tersebut. Terakhir, pada kesempatan yang baik ini juga kami ingin pesan kepada seluruh jajaran Polri, jangan coba-coba untuk melibatkan diri dalam kegiatan perjudian ini. Lagi saya ingatkan, jangan melibatkan diri.
Manakala dapatkan proses pemerintah tadi pasti akan kita tindak tegas. Dan ancamannya adalah ini dia, pemberhentian Polri secara tidak formal. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kadifropam kesan yang telah disampaikan, dan tentunya bahwa dalam rangka pengungkapan judi online ini bukan hanya komitmen yang dibutuhkan, tapi juga dibutuhkan adanya kerjasama sinergitas baik kementerian lembaga maupun dengan kepolisian luar negeri. Dan pada saat ini telah hadir Bapak Kadif Inter, Bapak Irjen Pol kandidat dokter, insya Allah sudah lagi jadi dokter, Bapak Krisnamurti, yang akan menyampaikan tentang bagaimana kerjasama kepolisian Indonesia dengan kepolisian luar negeri, khususnya dalam rangka memberantas judi online. Waktu tempat kami persilakan. Terima kasih, Ibu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang kami hormati, saya akan menyampaikan dua hal terkait presiden hari ini. Yang pertama, latar belakang, dan kedua, apa yang dilakukan oleh Polri terkait dengan hubungan internasional. Yang pertama, latar belakang. Kami sampaikan supaya menjadi pemahaman yang komprehensif bagi kita semua terkait permasalahan judi online ini. Bukan hanya masalah bagi Indonesia, tapi masalah bagi negara-negara di wilayah Southeast Asia atau Asia Tenggara. Masuk yang paling menderita selain Southeast Asia adalah China. Walaupun pelakunya kebanyakan organizer, karena ini merupakan transnational organized crime. Para pelakunya adalah para kelompok-kelompok organized crime dari China yang mengoperasikan perjudian online ini dari Mekong region countries. Mekong region countries itu adalah Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di mana sejak adanya COVID-19, pandemi COVID-19, di mana perjudian itu terjadi limited of movement. Jadi pembatasan pergerakan manusia. Yang biasanya di wilayah Mekong itu ada zone street, kami ulangi, SEZ, Special Economic Zones, yang mengizinkan para operator judi membuka one-stop shopping, one-stop entertainment di wilayah-wilayah SEZ itu dengan fasilitas dari pemerintahan. Karena adanya limited of movement, para traveler tidak bisa berjudi, mereka mengembangkan judi-judi online sejak pandemi COVID-19. Dan kemudian judi online itu makin berkembang ke seluruh wilayah-wilayah, bahkan sampai ke Amerika. Dan mereka merekrut para operator-operatornya, warga negara yang akan menjadi market dari judi tersebut. Misalnya apabila mereka mengembangkan judi online ke Indonesia, maka mereka merekrut orang-orang Indonesia. Ratusan orang direkrut dari Indonesia, diberangkatkan ke 3 negara tersebut. Kemudian mereka melakukan kegiatan operator dengan tentunya diorganisir oleh kelompok mafia-mafia yang sudah mengendalikan judi. Dalam perkembangannya, online betting ini menjadi ilegal di beberapa negara, dan mereka pelaku ini berupaya mengembangkan situs-situs yang bisa diakses walaupun sudah dilimitasi oleh masing-masing negara. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Barreskrim dengan seluruh jajaran dengan difasilitasi oleh Divisi Hubungan Internasional telah melakukan operasi bersama kepolisian negara lain dalam rangka menanggulangi, termasuk diantaranya melakukan penegakan hukum dan mencegah, agar yang pertama adalah mengurangi pengiriman warga negara Indonesia menjadi pegawai yang dibayar untuk melakukan online scamming maupun online betting. Ini beberapa kali melakukan cabutan ekspor, kemudian pembatasan cegah untuk berangkat keluar beberapa
kelompok yang di negara raya akan berangkat ke negara-negara lain untuk dipekerjakan sebagai pelaku operator judi. Mereka dijanjikan dengan biaya gaji cukup, namun apabila mereka tidak bisa mengejar target, mereka mendapatkan sanksi. Itulah kemudian kriteria. Beberapa operasi telah dilakukan antara lain di Manila. Kami bisa mengamankan bersama polisi Filipina 154 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tindak pidana perdagangan orang seperti ini. Kemudian kami bisa menyelamatkan beberapa warga negara Indonesia dari Myanmar, walaupun operasinya sangat sulit, karena khusus Myanmar, kami sampaikan, ada beberapa wilayah yang tidak bisa dikontrol oleh junta. Sebagaimana kita ketahui bahwa Myanmar pemerintahannya adalah junta militer, sebagian bisa dikuasai, bisa dikontrol, sebagian besar tidak dikuasai. Dan daerah-daerah yang dikuasai oleh gangster, termasuk di dalamnya mereka bergabung antara perjudian, prostitusi, dan narkoba. Kesulitan dalam rangka penegakan hukum ini, kami telah melakukan beberapa effort, antara lain yang pertama, terus-menerus dan hari ini, minggu ini, ada pertemuan level teknis senior officer meeting operational crime, kami membahas tentang kejadian ini di Laos, yang nantinya juga dalam waktu depan, bulan depan, Bapak Kabar Eskrim akan berangkat memimpin dengan tim temuan masalah transnasional crime. Kami juga akan bertemu level tinggi yang dipimpin oleh Bapak Wakapori di Myanmar dalam rangka membahas tentang ini. Selain itu, kami bekerja sama dengan Interpol. Masalah kejadian ini, kami juga menemukan informasi. Kami sampaikan salah satu objek dari pertigaan ini adalah liga dan bola. Termasuk dalam liga, menebak skor, dan apabila ini tidak terkendali, bisa saja ini mempengaruhi pada proses liga sepak bola di Indonesia. Oleh karena ini perlu sampai pencegahan dari seluruh elemen masyarakat, pengelola, karena judi ini yang uang besar berputar, ya, uang besar berputar, ya demandnya selalu ada karena iming-imingnya ada, orang-orang baik, low educated maupun high educated banyak yang terpengaruh oleh judi ini karena memang pancingannya sangat baik. Operasi internasional akan terus dilaksanakan. Kami bekerja sama dengan berbagai jaringan seperti UNODC, Interpol, P2P, Police to Police Cooperation, membuahkan banyak hasil. Namun apabila dari dalam demand tidak dicegah, upaya-upaya transnasional organisasi ini akan terus berlanjut. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kisna atas masukan dan informasinya. Demikian proses konferensi pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kabesim dan para narasumber. Mungkin ada pertanyaan dari rekan yang ingin ditanyakan. Namun kalau tidak ada jangan dipaksakan. Nah, kalau terpaksa tidak bagus. Silakan kalau ada pertanyaan. 1, 2, 3. Oke, pertama 3 dulu. Coba silakan. Mic-nya.